Sudah. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Astrid Monika Hartono dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya dari kelas 2022E dengan NIM 2204118438. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait problematika aktual yang terjadi dalam NKRI beserta solusi implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam menjalani realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan sedikit berbincang nih terkait bagaimana sih perspektif narasumber kita terhadap tema besar kita pada kali ini. Sehingga mari kita simak untuk kedepannya. Oke, saatnya mari kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Devita Riana Mafiro dari Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke, halo selamat malam Kak Devita. Halo, selamat malam Kak Astrid. Gimana kabarnya Kak? Mohon maaf ya, mungkin lagi sibuk, terus minta waktunya sebentar gitu. Nggak apa-apa kok, aku senang banget nih bisa diajak join ya. Ini kalau bisa dikatakan talk show, podcast, atau bagaimana nih Kak? Atau kita bincang santai aja nih? Kita bincang santai aja kali ya Kak. Kalau kabar aku alhamdulillah baik nih. Kebetulan Syukurlah. masih menjalankan kegiatan-kegiatan yang memang harus dijalankan sehari-hari ya. Berarti habis ini UTS gak sih Kak? Iya bener banget, ini lagi sibuk juga mempersiapkan UTS ya. Iya, oke. Luar biasa, Kak. Sebelumnya, salam kenal ya, Kak. Jadi sedikit Hmm. intermezzo, aku ini kenal sama Kak Devita itu kan melalui salah satu cabang lomba Vkom Week 4.0 yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra pada Desember tahun lalu ya. Pada saat itu lombanya tuh kan public speaking dan kebetulan saat itu Kak Devita ini meraih juara pertama pada kompetisi tersebut. Meskipun pada saat itu dia diri secara daring ya, Kak. Iya bener banget, kebetulan waktu itu domisili aku kan lagi masih di Bandung ya, masih kuliah, jadi belum bisa berkesempatan untuk ke Surabaya. Tapi terima kasih nih Kak Waduh. Astrid ucapannya. Iya, sama. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, kalau aku lihat dari Instagram, Hmm? asalnya dari Bondowoso ya? Iya bener, aku dari Jawa Timur asli, Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso ke Unpad, Hmm. banget. Terus abis gitu, ini Kak Devita ini sekarang angkatan berapa ya Kak? Kebetulan aku angkatan 21 ya, Oh di atasku setahun berarti. 4 ya, Hmm, dan sekarang lagi semester 4. oh iya. Oke, kita bisa langsung ya Kak ke Boleh, pembahasan boleh kita. banget. Oke. Oke, jadi yang aku tahu nih, Kak Devita ini kan salah satu teladan yang sangat menginspirasi ya, terutama di era globalisasi, di era digital saat ini, di mana menurutku kakak ini telah meraih banyak sekali prestasi di usia yang sangat muda ini ya, dan itu menurutku sangat keren, sehingga aku merasa Kak Devita ini orang yang tepat lah untuk diajak berbincang ya, gitu. Nah, salah satunya itu meraih juara 1 Putri Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun Ya, 2022. Betul ya, Kak? bener banget. Wah, udah dikepoin ya sama Kak Astrid. Terus bahkan juga dinobatkan sebagai Duta Pendidikan Indonesia tahun 2022 kemarin. Iya. Iya, bener banget. Uh, Jadi di terus, tahun 2022 itu kebetulan di Jawa Timur sendiri aku peraih juara pertama dan otomatis kita sebagai perwakilan dari juara pertama harus melanjutkan ke ajang nasional ya. Dan di ajang nasional alhamdulillah menjabat sebagai Duta Pendidikan Indonesia dan juga ada salah satu gelar lagi ya, itu Duta Pendidikan SMA Duta Indonesia. Pendidikan SMA. Oh, gitu. Eh, Berarti terlewatkan ya tadi. Bukan terlewatkan ya. Memang sebenarnya kalau yang duta pendidikan SMA jarang diketahui ya. Soalnya kan Hmm, kalau eh, jabatan duta pendidikan SMA ini memang sama seperti duta pendidikan Indonesia, hanya berbedanya advokasi kita fokus ke SMA. Wah, belum apa-apa udah bahas ini dulu aku ya. Harusnya kita mau pemanasan dulu nih.
Nggak apa-apa sih, Kak, soalnya kayak setelah aku kepo-kepo sedikit, Mhm. keren banget sih, kayak Amin. berawal dari menang lomba, terus kan aku penasaran Mhm mhm. karena, apa ya, cara gaya bahasa ngomongnya itu kayak presenter ala-ala presenter Aduh. gitu. Nah, jadi membuat aku jadi penasaran banget sih, Mhm. kayak sebenarnya apa sih, Kak, yang melatar belakangi berkobarnya semangat Kak Devita ini untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara kita ini, Kak? Waduh, mungkin aku jawabnya dari yang ringan dulu aja ya, dari apa sih, posisi aku sekarang gitu dan bagaimana aku bisa berkecimpung dalam dunia seperti sekarang. Ya, for your information ya, Kak, aku adalah anak yang suka banget kompetisi gitu ya, anak kompetisi banget dan aku mulai kompetisi itu udah SMA. Dan alhamdulillah dari kompetisi aku dapat privilege salah satunya mendapatkan relasi yang juga langsung berhubungan dengan beberapa pekerjaan aku saat ini. Nah, kalau misalnya Kak Astrid menyinggung soal presenter atau suaranya mungkin lebih ke siaran gitu, memang aku selama 3 tahun itu berprofesi sebagai penyiar radio, dan Mmm. selama setahun itu berprofesi sebagai presenter televisi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya awal mula aku bisa berkecimpung di dunia ini, awal mulanya dari semangat passion aku ya, memang nggak bisa diem anaknya, aktif banget, pengen ikut lomba, dan dari lomba-lomba itu aku selalu cari pengalaman baru, dan dari pengalaman itu akhirnya aku dapat dari relasi sampai dengan privilege gitu sih, Kak. Keren banget, luar biasa. Nah, menurutku kan Kakak ini ya bisa dibilang cukup sukses sih di usia yang muda gitu, apalagi, di usia yang masih berapa Kak, 20 apa 21 ya? Aku usianya baru baru aja 21 baru kemarin Wow, ya. nah, di usia yang ke-21 ini kan kayak itu menurutku pencapaian-pencapaiannya udah luar biasa sekali gitu. Nah, Amin. sehingga aku kayak merasa ini Kak Devita ini cocok sekali, pantas sekali untuk dijadikan teladan ya gitu. Aduh. Terus kalau menelusuri dari sosial media Kakak Mhm lagi nih, di mhm. Instagram ya salah satunya. Nah, aku lihat Kakak itu kan produktif banget ya selain jadi mahasiswa di Universitas Pajajaran yang aku tahu manajemen komunikasinya bagus banget, Aduh. terus terus juga speaker, MC, bener ya? Iya Terus bener. announcer, terus kabarnya kemarin berhasil memenangkan kompetisi Homeless Medianya Ajisaka UGM, betul ya? Alhamdulillah. Itu Selamat ya, iseng-iseng Kak. aja sih sebenarnya, Kak Mmm, Astrid. keren keren. Soalnya kemarin, kampusku juga ada yang mewakili tapi yang ini, Kak, riset populer. Oh ya, Nah aku sempet kenalan deh kalau nggak salah masuk final juga kan ya? iya bener, ya dan syukurlah juga waktu itu juga juara 1 mereka. Keren banget. Nah Kemarin sebelum heeh, gimana, Kak? kemarin sempat kenalan kok dari Universitas Negeri Surabaya Oh, kan ya? iya. Terus berarti ini kali pertama ikut kompetisi di Ajisaka apa gimana, Kak? Kalau misalnya ditanya kali pertama ikut kompetisi Ajisaka, yaps, benar. Karena for information Kak, aku tuh kan orangnya suka kompetisi. Tapi salah satu yang aku terlewatkan dan aku sayangkan adalah aku nggak pernah mencoba challenge untuk keluar dari zona nyaman. Karena kompetisi yang selalu aku ikutin selalu public speaking, presenter, terus berkutik dan berputar di antara lingkaran public speaking. Karena memang aku merasa passionku ada di public speaking ya. Nah, ketika aku ada tawaran baru dari teman-teman aku, karena kan aku jarang banget ikut lomba per tim ya, tim itu jarang banget, aku selalu ikut lombanya sendiri, dan selalu berkecimpungnya di public speaking. Tapi ketika teman-teman menawarkan, "Yuk ikut lomba Homeless Media yang benar-benar manajemen komunikasi banget," gitu ya. Nah, ini menurutku kesempatan aku nih untuk mengetahui gimana sih kemampuan aku di prodi aku sendiri gitu loh. Karena dari dulu mungkin kalau misalnya orang-orang sekitar selalu bilang akunya passion-nya hanya di public speaking, tapi aku juga pengen membuktikan nih kalau aku ngambil prodi manajemen komunikasi juga cocok kok untuk aku sendiri, juga bisa aku kembangkan kok. Nah, makanya nih kali pertama aku ikutan lomba Ajisaka gitu. Ya Mmm, kali pertama terjun ke lomba-lomba yang bener sesuai dengan prodi aku lah ya, akademik dan bukan cuma sekedar public speaking aja, tapi kayak kita disuruh merancang sebuah media, kita juga mempresentasikan media tersebut dan
lain sebagainya perencanaan media yang berhubungan dengan homeless media itu sendiri. Keren banget Kak, asli. Ayo Itu Kak, kan ikut ya, ditunggu nih. di tahun depan deh. Amin. Kan ini ada Pekan Komunikasi UI, tahu nggak Kak? Oh iya, ya ampun, Ikut baru aja juga. tadi dibahas. Ikut juga. Kalau untuk Pekan Komunikasi UI kebetulan udah ada 3 tim ya yang nawar Hmm. aku, yang Wih. ngelobi lah istilahnya. Hmm. Ada yang nawari aku untuk jurnal like, terus ada yang menawari aku untuk news. Nah, tapi dari tim-tim yang menawari ini aku masih mau saring dulu ya Kak, gitu ya. Hmm. Istilahnya aku nggak mau ikut kompetisi yang walaupun aku keluar dari zona nyaman, tapi aku nggak tahu itu kompetisi apa gitu kan ya. Jadi aku pengen cari-cari yang bener brief-nya sesuai dengan aku banget dan kompetisinya ini aku paham, biar aku bisa berkontribusi banyak nih. Jadi kalau untuk Widih. Pekan Komunikasi UI, so pasti ikut, cuman untuk lomba apa ditunggu dulu ya, soalnya masih mau mengaksesi dulu. Wih, soalnya ntar aku juga ikut Kak sama timku. Wah, syukur-syukur ntar kita ketemu di final ya. Amin. Jadi nggak ketemu online lagi ya Kak? Iya bener. Oh ya, jadi menurutku kan sekali lagi nih ingin mengapresiasi bahwa Kak Devita ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Nah, dan memang ya negara kita ini Indonesia itu membutuhkan kontribusi dari generasi penerus bangsa ya seperti Kak Devita ini, di mana Kak Devita ini kan sangat melek dan peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Toh nantinya terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas akan mencerminkan bagaimana kualitas pendidikan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Betul ya, Kak? Bener Nah, banget. berbicara tentang problematika yang terjadi di Indonesia ini, Kak, ya, menurut aku salah satu penyebab adanya problematika di Indonesia itu dikarenakan kualitas pendidikan dari Indonesia yang kurang baik dan pendidikannya masih belum merata di beberapa daerah. Betul ya, Kak? Iya, bener banget. Um, Kak Devita ini setuju nggak sih sama statement tersebut? Dan menurut kakak gimana terkait problem tersebut? Oke, kalau misalnya dibilang tadi salah satu faktor yang mungkin yang melatar belakangi mengapa Indonesia masih gini-gini aja ya, istilah gampangnya adalah memang kualitas pendidikan yang masih rendah dan aku mungkin sebagai pengamat pendidikan, di sini aku nggak mau bilang aku sebagai praktisi ya, karena di sini aku masih seorang mahasiswi dan ya baru berkecimpung, sebenarnya bukan baru, tapi lebih kepada aku baru keluar dari zona pendidikan Indonesia itu sendiri, mulai mengamati gimana sih seluk-beluk pendidikan Indonesia tuh baru-baru ini. Dan kalau misalnya ada yang bilang pendidikan Indonesia itu terbilang masih rendah, oke, mungkin aku bisa mengaksesi statement tersebut. Tapi untungnya sekarang ini kalau misalnya masih rendah tuh bukan yang rendah banget ya, kita sudah meningkat ya, walaupun nggak drastis tapi ada perubahan. Tapi yang lebih aku mau meyakinkan di sini, sebenarnya bukan kualitas pendidikan Indonesia tuh bukan rendah begitu aja, cuman yang menyebabkan salah satu faktor utamanya adalah belum ratanya itu sih, seperti yang disebutkan Kak Astrid tadi ya. Jadi memang sayang banget Kak, apalagi kan negara Indonesia ini negara kepulauan yang memang, kita beda-beda pulau gitu dan ini yang membuat salah satu faktor kenapa pendidikan di Indonesia tuh masih belum merata dan kualitas pendidikan Indonesia tuh masih memperhatinkan gitu. Nah, kalau misalnya ditanya dari peringkat pendidikan di Indonesia mungkin sekarang memang sudah lumayan meningkat, tapi sayangnya masih belum yang sangat meningkat drastis dan masih dikatakan masih biasa-biasa aja ya, belum ada peningkatan yang signifikan. Nah, terus gimana sih aku memandang hal ini gitu, mungkin sebagai aku mahasiswi atau sebagai putri pendidikan. Jadi yang pertama adalah aku selalu mensosialisasikan tentang pemerataan pendidikan. Bukan soal apa, karena begini, percuma walaupun mutu pendidikan kita sudah tinggi, tetapi yang mendapatkan pendidikan itu hanya dalam satu wilayah saja itu sangat percuma. Karena yang dibutuhkan kita kan pemerataan, bukan hanya peningkatannya saja gitu. Jadi aku harap dengan pemerataan ini, pemerintah Indonesia tuh lebih aware terhadap isu pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi menurut aku yang menyebabkan mengapa negara Indonesia masih belum memiliki pendidikan yang bisa dikatakan mumpuni atau sesuai. Yang pertama adalah blueprint pendidikan. Jadi kalau misalnya Kak Asti tahu ya blueprint pendidikan seperti proposal pendidikan Indonesia ini akan dibuat seperti apa, itu menurut aku yang ngebuat salah satu
kenapa pendidikan di Indonesia itu masih rendah, Kak. Karena kita masih belum punya blueprint pendidikan secara jelas, yang akhirnya setiap tahun kita ganti kurikulum, ya enggak tuh? Setiap Ya. tahun kita selalu ganti kurikulum dan akhirnya itu juga menjadi barometer ya, itu menjadi ancaman untuk kita sebagai pelajarnya sendiri. Karena mengganti kurikulum setiap tahunnya bukan solusi yang tepat, tetapi adalah solusi yang justru akan membingungkan dan membuat mereka tidak konsisten. Jadi itu sih menurut aku kalau misalnya kita udah punya blueprint pendidikan yang jelas, aku rasa kualitas pendidikan di Indonesia perlahan pun akan meningkat. Meningkat dalam artian bukan meningkat ke area yang lebih tinggi, tapi merata gitu kan. Karena memang yang diutamakan ini meratanya itu sih Kak. Karena percuma kita mempunyai pendidikan yang bagus, yang udah spesial, tapi hanya di fokus di satu wilayah itu kan percuma. Negara kita kan luas, jadi harusnya kita mempunyai pendidikan itu yang merata gitu. Gitu ya Kak. Siap-siap. Kembali lagi, tadi kan aku sudah sedikit menyinggung ya prestasi-prestasi yang Kak Devita peroleh nih sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Kak Devita, apakah setiap pelajar Indonesia ya memiliki kewajiban atau seperti harus nih dituntut untuk berprestasi? Karena yang aku lihat realitanya banyak orang yang hidup bergelimang harta, padahal mereka ini mengabaikan eksistensi dari pendidikan itu sendiri. Salah satunya kasus Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David beberapa waktu yang lalu. Gimana menurut Kak Devita? Oke. Cuma satu hal yang ingin aku katakan ke pelajar di Indonesia, terutama kita ya, yang mungkin lagi seangkatan atau seumuran. Terkenallah karena sebuah prestasi bukan sensasi. Itu sih yang ingin aku bilang. Karena kalau sensasi itu akan pudar dan sensasi akan dipandang menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bukan malah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kalau ditanya, apakah setiap pelajar perlu memiliki prestasi dan wajib? Aku harus bilangnya wajib, wajib banget. Karena begini, prestasi itu bukan cuma soal kita memenangkan juara pertama, peringkat pertama, no. Prestasi itu bukan cuma tentang nilai saja. Prestasi bukan cuma tentang kedudukan atau peringkat saja. Tapi bagi aku tuh prestasi adalah soal kemerdekaan kita belajar gitu loh. Ketika kita bisa meresapi apa yang kita pelajari, kita merasa merdeka, kita merasa terbebas dari belenggu yang mungkin ada di sosial kita yang akan menghambat pendidikan kita, itu yang dinamakan prestasi. Jadi mungkin banyak orang yang salah mengartikan berprestasi harus memiliki peringkat atau harus memiliki piala. Tapi bagi aku berprestasi adalah ketika kamu tahu passion kamu apa dan kamu bisa mengembangkan passion itu secara merdeka. Artinya tidak ada paksaan dan memang ada keinginan dari kamu sendiri. Kalau misalnya ditanya gimana pandangannya tentang pelajar-pelajar sekarang atau anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z kita kan ya, yang masih mementingkan dengan bergelimang dunia harta begitu. Nah, menurut aku kalau itu yang pertama adalah memang itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi kita kan punya norma sosial ya Kak Astrid ya. Kita punya norma sosial yang norma sosial itu juga harus kita lakukan bersama dan buat apa sih kita bergelimang dunia harta tapi di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan hal itu gitu. Jadi kalau menurut aku jadilah pelajar yang berprestasi, generasi yang berprestasi tapi bukan soal prestasinya saja tapi bagaimana kamu bisa berbagi hal itu, bukan hanya berbagi hartamu tetapi berbagi dengan ilmu kamu. Karena kalau kita lihat masih banyak loh anak-anak di Indonesia ini yang udah gak dapat pendidikan secara merata, masih belum bisa berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan lagi. Bukan karena mereka tidak bisa bersekolah, melainkan karena tuntutan di sekitarnya yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan. Entah karena mereka dalam kondisi keluarga yang tidak mencukupi atau mereka mungkin dalam kondisi keluarga yang tidak mengharuskan untuk bersekolah karena kan sekarang di beberapa wilayah masih ada ya yang menganut tradisi udahlah menikah aja daripada sekolah gitu kan ya. Jadi itu sih menurut aku kalau tentang kasus yang kemarin itu sangat aku sayangkan ya Kak, karena impact-nya bukan hanya Mario Dandinya saja nih, impact-nya bukan hanya ke keluarga Mario Dandi atau keluarga Agnesnya saja, bukan hanya ke keluarga yang bersangkutan, tapi ke kitanya juga nih Kak. Iya nih. Ingat 1000 kebaikan bakal ketutup sama satu kejahatan, itu sama. Kalau kita lihat di Indonesia udah banyak banget yang berprestasi, tetapi sejak kemunculan kasus itu akan banyak orang yang memandang kalau generasi Indonesia generasi yang payah, hanya karena satu kejahatan aja atau satu mungkin
keburukan yang dilakukan oleh orang lain akan menutup banyaknya orang-orang generasi kita yang berprestasi itu. Nah, Kak, berbicara tentang prestasi nih, kan menurutku nggak semua orang itu bisa berprestasi seperti Kak Devita atau seperti aku ya, kayak bahkan dari mereka itu ada yang nggak berminat nih untuk mengikuti kompetisi. Nah, apakah mereka ini yang tidak berminat untuk mengikuti kompetisi dan cenderung abai terhadap pendidikan tersebut akan berkemungkinan besar untuk merasakan kehilangan arah di masa yang akan datang, Kak. Karena kan mereka bisa dibilang ya kekurangan experience atau kekurangan pengalaman daripada orang-orang yang berprestasi ataupun mereka yang mungkin masih berani berkompetisi meskipun masih gagal. Gimana tuh, Kak? Oke, kalau dikatakan kehilangan arah, mungkin mereka tidak akan kehilangan arah, Kak. Selama mereka masih memegang norma yang mereka teguhkan dari dini, atau selama mereka masih menghormati tradisi mereka, atau ya selama mereka masih memiliki adab ya, gitulah kita katakan. Tetapi bagaimana hubungannya ke nanti, itu tentu akan berpengaruh ke kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena begini, mungkin memang banyak orang-orang atau generasi kita yang merasa males berprestasi mending rebahan aja gitu. Duh ngapain sih aku mau jadi anak yang biasa-biasa aja gitu. Tapi sayangnya mereka masih belum tahu tuh Kak definisi sebenarnya berprestasi, bahwa berprestasi itu tidak harus kamu pintar dalam satu akademik, tetapi kamu suka passionate terhadap satu minat saja, kamu udah bisa dikatakan berprestasi. Karena begini Kak, konteksnya di dalam dunia sekarang itu banyak banget anak-anak yang mungkin kita katakan kurang memiliki minat untuk mengikuti lomba-lomba akademik. Kayak misalnya kurang memiliki minat untuk mengikuti olimpiade. Tetapi ketika kita lihat sosial medianya, mereka sangat aktif sekali dalam artian mereka adalah seorang selebgram, content creator atau mungkin bahkan mereka suka banget yang namanya aktif lah bermunculan di sosial media. Nah, menurut aku mereka itu udah bisa dibilang atau bisa dikatakan sama seperti orang yang berprestasi. Karena walaupun mereka tidak memiliki minat dalam bidang akademik, tetapi mereka punya prestasi dalam bidangnya yang mereka inginkan sendiri. Jadi itu yang maksud aku, Kak. Jadi nggak selalu berprestasi tentang nominal atau nilai saja, tapi berprestasi soal bidang yang kamu inginkan, yang kamu passionate, itu bisa dikatakan kamu udah memiliki suatu kebanggaan begitu. Yang kalau misalnya aku sayangkan mungkin ya di dunia sekarang adalah mereka yang punya passion, yang punya bakat, atau mereka yang mungkin bisa, tapi sayangnya mereka lebih ke arah aku nggak akan bisa jadi apa-apa, lebih ke insecure dulu, lebih ke takut dulu untuk mengambil tantangan, dan lebih memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Padahal menurut aku ya, aku percaya di dunia ini tuh kan kita adalah pilihan. Mau jadi orang yang luar biasa, biasa itu adalah pilihan kita. Tetapi kalau misalnya kita menjadi orang yang biasa, menurut aku tuh nggak ada challenge-nya gitu loh. Menurut aku nggak ada hal yang bisa kita ingat, kita banggakan, atau kita bisa selalu selalu belajar. Karena menurut aku begini, ketika kita bisa mengambil tantangan, entah itu dengan mengikuti kompetisi, mengambil berbagai prestasi, itu berarti kita tertantang untuk mencoba berbagai hal baru. Dan otomatis pengalaman kita pasti tambah. Nah, mungkin aku tahu Kak Esti juga bakal tahu soal ini ya, karena kompetisi atau prestasi bukan cuma soal tentang akademik saja, tetapi pengalaman itu kita juga bisa reach, entah pengalaman, bahkan relasi kita juga bisa dapat ketika kita mengikuti hal-hal itu. Jadi bagi aku sendiri ya, mereka yang tidak ingin berprestasi, aku sangat sayangkan. Kenapa? Karena berprestasi tidak harus tentang gimana kamu mendapatkan juara pertama, tetapi selama kamu menyukai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tekunkan, atau apa yang kamu passionate itu bisa dikatakan kamu berprestasi. Jadi nggak perlu takut kamu tidak akan menjadi apa-apa nantinya, karena setiap orang ini udah dijatah, setiap orang ini udah punya jalannya masing-masing. Jalan bukan takdir ya, Kak. Karena kalau misalnya kita berbicara soal takdir, akan banyak orang yang bilang, "Udah aku harusnya nggak berprestasi, aku anaknya gini-gini aja, aku malu," Mhm. dan sebagainya. Jadi menurut aku itu sih, eee, ketika kamu tidak berprestasi, kamu memang tidak akan kehilangan arah, tapi kamu kehilangan banyak kesempatan. Wih, menarik. Keren-keren.
Nah, kembali lagi nih Kak, ke salah satu contoh kasus yang bertentangan dengan nilai moral. Menurut Kak Devita, apa sih yang bisa menyebabkan adanya perilaku kriminal yang dilakukan oleh Mario Dandi maupun Agnes selaku anak yang berkonflik dengan hukum? Padahal ya Kak, menurut aku Mario Dandi dan Agnes ini kalau ditelusuri riwayat pendidikan mereka, mereka ini sama-sama menempuh pendidikan di salah satu sekolah swasta terbaik loh Kak. Di mana yang aku tahu di sekolah Agnes ini telah menerapkan salah satu mata pelajaran pendidikan moral khusus yang di mana pendidikan itu tuh bukan sekedar pendidikan kewarganegaraan, tapi memang benar-benar pendidikan moral khusus gitu. Nah, tapi nyatanya apa yang mereka dapatkan di sekolah tidak mereka implementasikan dalam menjunjung martabat maupun dalam menjunjung hak asasi manusia. Nah, menurut Kak Devita gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk menjawab kasus itu, aku selalu akan mengatakan satu hal, kenapa Mario Dandi bisa, menyalahgunakan hal tersebut ya, atau bisa mungkin melakukan penganiayaan kepada temannya sendiri. Cukup disayangkan ya, Kak, karena kalau misalnya kita lihat dia adalah salah satu yang mungkin harusnya menjadi percontohan di masyarakat karena ada privilege dari ayahnya sebagai pajak kalau nggak salah ya, dan juga ada privilege juga dari orang-orang sekitarnya yang memiliki kepentingan dan memiliki jabatan di hadap negara. Nah itu terkadang privilege ini akan bisa disalahgunakan. Mereka yang memiliki privilege akan merasa bahwa privilege itu menjadi sebuah tekanan sehingga mereka harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tetapi buruknya privilege ini akan menjadi salah satu kesempatan untuk mereka berbuat semena-mena. Yaitu yang seperti dilakukan Mario Dandi. Mungkin kalau nggak, aku sering banget ya ngepoin kasusnya Mario Dandi ini. Bahkan waktu penganiayaannya aku sempat lihat videonya juga. Itu ada salah satu perkataan yang disebutkan Mario Dandi bahwa intinya aniaya saja nggak apa-apa karena dia nggak takut apa-apa gitu. Karena kasus ini mungkin bagi dia tidak akan melibatkan banyak orang, tidak akan sampai ke polisi, bahkan dia tidak akan dihukum walaupun dia melakukan penganiayaan seperti itu. Nah itu Kak, kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena yang pertama adalah kekuasaan itu sendiri. Dia rasa dia memiliki privilege, melalui ayahnya, dan dia rasa dia memiliki kekuasaan. Sehingga kekuasaan yang harusnya dimanfaatkan untuk bertindak mesejahterakan seseorang sekitar bertindak untuk program bersama orang sekitar disalahgunakan dengan cara menyalahgunakannya dengan cara melakukan penganiayaan karena dia merasa bahwa dia lebih atas daripada yang lainnya. Dan yang kedua, yang sangat aku sayangkan mungkin hukum di Indonesia. Kenapa aku bisa sangkut pautkan hal ini dengan hal hukum? Karena kalau misalnya kita sadari, ini ada sangkut pautnya. Hukum di Indonesia sudah terkenal dengan hukum yang tumpul. Tumpul ke atas, lancip ke bawah. Udah terkenal banget. Bahkan hukum di Indonesia ini dikenal dengan berapapun, siapapun orang yang melakukan kejahatan kriminal, selama dia memiliki kekuasaan atau money ya, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, terkenalnya hukum Indonesia yang begitu akan memberikan pikiran negatif kepada kita generasi muda dan kita akan menilai itu. Dari dini kita selalu didengarkan hukum Indonesia yang seperti itu. Hukum Indonesia yang kalau misalnya orang punya uang nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Dari kecil kita selalu diperdengarkan seperti itu. Hal itu akan kita resapi tentunya dan membuat salah satu generasi muda seperti Mario Dandi akan merasa saya punya kekuasaan, saya memiliki uang, maka hukum akan tumpul kepada saya sehingga dia bisa berani berbuat seperti itu. Jadi bukan cuma kekuasaan saja nih Kak yang bisa membuat Maria Dandi seperti itu, tapi menurut aku juga ada salah satu faktor eksternalnya yaitu hukum di Indonesia yang sudah ada yang dia rasa bahwa hukum di Indonesia tidak akan menyerang dia karena dia memiliki kekuasaan dan privilege melalui ayahnya itu. Nah, Kak, dalam rangka mengantisipasi adanya konflik yang serupa ya, seperti Mario Dandi, Agnes, dan mungkin dan lain-lainnya di masa yang akan datang. Bagaimana sih menurut Kakak cara menyadarkan orang-orang yang masih mengabaikan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan itu? Ataupun jangan pendidikan kewarganegaraan deh, tapi dari secara moral. Nah, bagaimana sih caranya agar seseorang itu ketika menelan suatu ilmu baru yang ya bermanfaat lah
itu nggak hanya sekedar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Karena kalau yang sering aku lihat nih, teman-teman tuh ngakunya mereka itu mungkin ngaku terpelajar, orang-orang terpelajar, ngakunya mahasiswa, tapi secara morality mereka tuh masih menyepelekan hal tersebut dan itu kan sungguh disayangkan sekali. Nah, gimana tuh, Kak? Setuju. Yang pertama mungkin ringannya dulu ya, Kak. Sebelum kita berbicara hal berat, mungkin ringannya dulu dari diri kita sendiri, dari faktor internalnya sendiri. Ini akan berhubungan dengan sisi psikolog ya. Gimana sih cara mengatasi agar tidak terulang lagi kasus Mario Dandi? Sangat gampang sekali menurut aku selama kita memiliki prinsip dan kita memiliki tujuan yang jelas dan selama kita juga memegang teguh moral yang ada pada masyarakat gitu. Karena kasus ini sebenarnya sangat berhubungan dengan sisi psikolog yang mungkin karena tidak tahannya dia dengan emosi dia sendiri, maka dia akan melakukan penganiayaan tersebut. Jadi menurut aku peran yang dibutuhkan di sini bukan hanya peran si pelaku saja atau bukan hanya peran generasi muda saja yang berpotensi menjadi pelaku, tetapi orang tua juga memiliki peranan penting, Kak, untuk bisa bercerita, untuk bisa memberikan arahan bimbingan kepada anaknya agar tidak terjadi kasus-kasus seperti Mario Dandi. Nah, soal yang Kak Astrid sebutkan, banyak yang mengaku memiliki moral, terpelajar, tapi tetap saja melakukan seperti itu. Nah, itu ada hubungannya menurut aku, Kak, dengan sisi psikolog mereka. Karena mungkin di luar kita dikenal berprestasi, tapi mereka tidak tahu apa yang kita rasakan di dalam ini. Rasa dendam, amarah, emosi yang tidak dapat dinetralisir dan tidak dapat ditahan itu akan meluapkan emosi yang juga akan menyusahkan orang lain. Jadi menurut aku sebelum kita bisa mengintrospeksi dari eksternal, dari internalnya sendiri kita juga belajar untuk bisa menerima keadaan dan bisa menahan diri gitu. Karena ini ada hubungannya juga dengan sikap kita ke depan ya. Selama kita baik dan sanggup menahan diri, aku yakin tidak akan terulang seperti kasus-kasus Mario Dandi. Yang selanjutnya mungkin begini Kak, yang selanjutnya mungkin kita akan beralih ke faktor eksternal. Kasus Mario Dandi itu bisa terulang kembali ketika banyak hal-hal yang menormalisir kasus penganiayaan atau bulian. Kalau kita sadari, sebenarnya kasus ini berawal dari bulian. Dan sebenarnya mungkin sekarang karena zamannya udah beda seperti dulu, sekarang tuh bully sekarang lebih tidak kenal tempat ya Kak. Kadang di media sosial banyak banget yang melakukan bullying gitu. Nah sebenarnya ini menurut aku ya yang perlu kita atasi bersama. Jadi jangan terlalu fokus ke penganiayaannya dulu, tapi fokuslah ke pencegahan preventifnya dulu yaitu berawal dari bully. Karena tidak akan ada penganiayaan kalau tidak di support oleh bully itu sendiri. Jadi menurut aku jangan kita sebagai generasi muda menormalisasi hal-hal bullying. Terkadang kita selalu menormalisasi ah cuman gitu doang, ah cuman biasalah candaan temen bully itu biasa gitu ya. Jadi menurut aku kita bisa mengantisipasi penganiayaan ini dengan kita sadar bahwa ketika ada bully di sekitar kita, kita bisa tegas harus bertindak seperti apa agar tidak terjerumus nantinya ke dalam kasus-kasus yang mungkin berat. Nah, selanjutnya dari faktor eksternal, aku juga ingin ini sih, kenapa kan kekerasan remaja masih terjadi di Indonesia? Jadi menurut aku salah satunya adalah pola asuh orang tua yang tidak memperhatikan pertumbuhan emosional anak ya Kak, seperti Mario Dandi ini. Kita mungkin nggak tahu kondisi orang tuanya seperti apa, tetapi yang kita bisa tahu pasti adalah emosionalnya tidak baik yang sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi menurut aku cara untuk meredam atau mengantisipasi hal ini bisa terjadi adalah yang pertama dari pola asuh orang tua. Nah, yang selanjutnya juga peran orang tua ini kan memiliki faktor yang penting dalam kasus seperti ini. Jadi, sebelum kita bertindak melakukan emosi tersebut, alangkah lebih baiknya kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan keluarga itu sendiri gitu. Karena yang pertama aku singgung lagi pola orang tua akan penting untuk membentuk karakter anak. Jadi di sini yang punya peranan penting adalah orang tua agar anaknya bisa terhindar dari perilaku buruk. Dan yang kedua tadi di faktor eksternal ya Kak, jangan sampai kasus bully bisa dinormalisasi di lingkungan kita agar tidak terjadi kasus penganiayaan yang berat di akhirnya. Oh, jadi jangan fokus ke penganiayaan, tapi mencari langkah preventif untuk mengantisipasinya. Kemudian Banyak. jangan menormalisasi cyberbullying dan Benar. kemudian
PR yang selanjutnya adalah pola asuh orang tua, gitu ya, Kak? Benar, Kak. Soalnya remaja sekarang tuh banyak banget ya konflik-konflik yang kalau kita nggak sadari konflik dengan orang tua tuh banyak banget. Padahal sangat Benar. disayangkan loh, Kak. Harusnya anak ini juga memiliki peranan penting untuk bisa menggait orang tuanya. Karena sekarang aku lihat kalau di TikTok, di sosial media, kalau ada keluarga yang tidak akur atau keluarga yang punya konflik, yang disalahkan adalah orang tuanya yang tidak bisa merich anaknya. Padahal di sini anak juga punya peran penting untuk bisa melakukan sikap baik kepada orang tuanya agar hubungan mereka mungkin terjaga gitu, Kak. Setuju banget, Kak. Nah, aku tiba-tiba keinget sama salah satu cerita, di mana kan ya selain peran dari orang tua, ini ada lagi peran dari tenaga pendidik, di mana Oke. ada cerita yang berasal dari seorang dosen di suatu instansi yang bilang bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu enggak penting, apalagi di jenjang perkuliahan saat ini, menurut beliau mata kuliah tersebut itu nggak penting banget. Nah, menurut Kak Devita, terhadap statement yang dikemukakan oleh dosen tersebut, itu gimana, Kak? Nah, apakah persepsi seperti inilah yang justru akan berdampak pada pola pikir mahasiswa ke depannya? Oke. Eee, jujur kalau misalnya soal itu memang aku udah tahu lama ya, banyak banget isu-isu yang bilang pendidikan kewarganegaraan penting, bahkan isunya harus dihapuskan ya, Kak. Karena mungkin sudah tidak relevan dengan dunia perkuliahan atau mungkin dunia sekarang. Nah, itu yang ingin aku lawan bersama gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya Kak Astrid ingat, aku sempat menyebutkan persepsi di sekitar kita yang akan membentuk kita menjadi seperti apa, bukan cuma dari orang tua saja. Nah, itulah dia. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang lingkungan kita dapatkan. Dan soal mata pelajaran pendidikan di kewarganegaraan ini tidak penting, aku menolak banget. Kenapa? Karena aku rasa pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena mata kuliah ini atau pendidikan kewarganegaraan ini punya peran krusial Kak untuk membentuk karakter anak didik bangsa. Kita mungkin tidak mendapatkan kita mungkin tidak akan mendapatkan pelajaran mengenai norma sosial atau mungkin tentang lingkungan kalau misalnya tidak dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Karena kalau misalnya kita rasa begini, aku tidak ingin di Indonesia ini cuman berfokus kepada akademik saja. Karena yang paling penting sering disebutkan mungkin ya kalau Kak Astrid tahu ya, percuma kita pintar kalau kita tidak punya adab. Percuma kita pintar kalau kita punya ya intinya kesopanan dah segala macam dan ini mungkin peran pendidikan kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk membentuk karakter anak didik bangsa dan juga bisa membantu anak didik bangsa itu menjadi anak yang bertanggung jawab gitu. Dan aku malah tidak setuju dengan statement ingin dihapus, tetapi aku setuju dengan statement diwajibkan. Jadi aku ingin pendidikan kewarganegaraan ini diwajibkan di seluruh pendidikan, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak peduli sarjana S2, S1, tetapi jenjang pendidikan manapun diperlukan mata kuliah pendidikan dengan menyesuaikan kebutuhannya. Kenapa aku bilang PKN ini sangat dibutuhkan begitu ya, karena aku rasa melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, kita ya, khususnya generasi muda ini, bisa belajar tentang berbagai hal yang terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa gitu, dan kita bisa memahami norma-norma yang ada di masyarakat, dan tentunya hak dan kewajiban negara kita gitu. Ketika kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban negara kita, aku yakin tidak akan ada kasus seperti Mario Dandi penyalahgunakan hak asasi manusia. Karena kita akan memiliki sikap untuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia satu sama lain. Makanya di sini peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal kriminalitas ini terjadi, Kak. Dan aku sedikit menambahkan ya, kenapa aku juga sangat menginginkan PKN ini dijadikan sebagai pelajaran yang wajib, kewarganegaraan ini dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran yang diwajibkan, karena melalui kewarganegaraan ini juga dapat membantu kita, khususnya para pelajar, memahami perbedaan sosial, budaya, dan juga agama yang ada di Indonesia. Karena kan kita tidak bisa mendenial kalau negara Indonesia adalah negara yang banyak banget agama, budaya, dan sukunya yang terkadang itu membuat konflik gitu. Nah, makanya kenapa melalui PKN ini, kewarganegaraan ini, aku ingin setiap kita generasi muda memiliki sikap tanggung jawab dan hak
kita untuk bisa belajar gitu. Karena kalau misalnya kita sudah memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, pasti demokrasi itu berjalan dengan lancar di negara Indonesia. Itu sih kalau ditanya tentang pandangan aku terhadap pendidikan kenegaraan Indonesia ini ya. Wah, seru banget sih, Kak. Terima kasih untuk diskusi kali ini yang benar-benar menambah insight. Sudah aku catat beberapa poin bahwasanya kita tuh jangan fokus ke penganiayaan atau problematikanya, tetapi kita harus mencari langkah preventif untuk Benar. mengantisipasinya. Kemudian peran pola asuh orang tua dan juga tenaga pendidikan itu sangat penting sekali di Hmm. bagi perkembangan mahasiswa maupun para pelajar lainnya. Iya. Sehingga di sini aku bisa menarik kesimpulan nih sekarang bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa yang berperan sebagai agen perubahan atau agent of change, di mana kontribusi kita itu diperlukan dalam perkembangan dan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. Dan tadi Kak Devita pun sudah menekankan bahwa kita tuh nggak boleh hanya mengedepankan nilai akademik dan prestasi aja, tapi jangan lupa untuk berorientasi pada nilai moral yang kelak dapat membentuk kepribadian bangsa yang lebih baik, gitu ya Kak? Bener banget, dan mungkin aku izin menambahkan ya, jadi walaupun kita mungkin rasa tidak memiliki sesuatu hal yang kita banggakan untuk menjadi warga negara Indonesia, tetapi kita masih punya sikap bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, kita juga perlu mematuhi peraturan undang-undangan ya yang berlaku di masyarakat dan ya mulai dari hal kecil lah untuk bisa berkecimpung di dalam dunia masyarakat, kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau kalau misalnya dirasa kita bukan orang yang terbuka dan kita bukan orang yang ekstrovert, kita bisa berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi. Karena aku yakin, eee, rasa menghormati dan menghargai antara satu sama lain itu akan terbentuk ketika kita bisa langsung berkecimpung turun ke lapangan dan merasakan bagaimana sih menjadi warga negara Indonesia yang ditemani dengan berbagai suku, budaya, agama, bersama dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita, gitu. Jadi toleransi aku yakin akan terbentuk. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk pesan-pesannya, untuk insight-nya yang sungguh luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan pada percakapan kita, diskusi ringan kita, bukan ringan ya kayaknya, udah nggak ringan lagi nih. Nah, harapannya semoga ke depannya Kakak selalu sukses, terus Amin. segala halnya, kemudian Amin. dimudahkan prosesnya dalam Amin. mengabdi bagi bangsa dan negara. Terus sekian diskusi pada malam hari ini. Saya akhiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak, Kak. Sampai jumpa, terima kasih juga untuk Kak Astri dan salam untuk Oke, teman-teman komunikasi Universitas Negeri Surabaya. ya. Nanti kita ketemu ya, Kak. Kalau Oke, masuk ikut lomba apa nih? aku Media Matters. Oh, Media Matters. Nah, kalau Kak Devita sendiri Aku ada antaranya pengen ngambil jurnal like atau news ya. nggak tertarik yang PR? Enggak sih, kalau PR mengalah kepada yang humas saja, karena di Unpad ada humas kan. Oh, berarti sebentar. Kan ini fakultas fakultas kan ya, Kak? Ilmu Iya, komunikasi. iya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Pikom. Hmm. Nah, itu ada prodi apa aja, Kak, di dalamnya? Wah, banyak banget ya. Kita ada prodi ilmu komunikasi, ada prodi manajemen komunikasi, ada prodi humas, terus ada prodi ilmu perpustakaan, ada prodi jurnalis gitu, dan ada prodi manajemen produksi media, manajemen produksi televisi. Wah, banyak banget lah prodinya itu. Banyak banget ya. Ya, karena memang kita punya ini ya fakultas khusus ya kalau untuk ilmu komunikasi. Vkom kan ya. Vkom Unpad. Biasanya kan kalau di UNESA kan masih FIS ya, Kak. Fisik ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, bukan FISIP sih. Oh, FIS. PIS. Oh, iya iya. Tuh, Angkatan kalau berapa nih Kak Astrid? kenapa? Angkatan berapa? Di bawahnya Kak Devita, dua-dua. Oh, aku sebenarnya angkatan 20. Gitu. Kalau di Universitas Jember aku angkatan 20. Tapi kalau di Unpad aku 21. Sempat gap year apa gimana, Kak? Enggak, aku lulus SMA langsung ini di Universitas Jember kan. Sampai sekarang. Jadi aku kuliah 2. Loh, walah. Lah terus kalau offline online gimana?
Kebetulan itu yang masih kemarin jadi susah gitu ya untuk membagi waktu, tapi kebetulan karena Unpad tuh kemarin masih online ya, jadi aku belum ke sana dan baru-baru online tuh baru bulan November kemarin. Baru offline tuh bulan November kemarin dan untungnya setelah aku offline ke Universitas Pajajaran, di sini aku udah mau skripsi, udah skripsian lah gitu. Jadi Keren udah nggak banget. ada kuliah. Kok bisa? Oh, gitu. Terus ini Hmm, berarti kan di Unpad 21 ya? iya, Kalau yang di UNED tadi berapa? 20, 20. angkatan 20. Itu jalur apa Kak yang di Unpad itu SBM? Kalau yang di sama-sama beasiswa sih, kalau di UNED tuh aku beasiswa ini pemerintah ya, dari kabupaten aku ya. Kalau Oh, misalnya yang di Unpad itu aku beasiswa unggulan. berarti nggak pakai jalur SBSNM Mandiri dan lain-lain gitu ya? No, kalau beasiswa tuh ada apa namanya? Ada ininya sendiri, seleksinya sendiri namanya seleksi mahasiswa berprestasi kalau nggak salah ya. Keren. Baru tahu aku sungguhan deh. Iya, kalau di Unpad ada gitu. Jadi masuk jalur ada jalur prestasi, jalur mandiri sama jalur undangan. Baru tahu Kak. Kalau nggak dikasih tahu mungkin aku nggak ngerti deh. Sebelumnya dia sama mana, Kak? Aku dari Santa Maria di Surabaya. Sama Maria Surabaya. Aku Iya. sering banget ke Surabaya. Ntar kita ketemu ya di Surabaya. Oh, siap. Mungkin minggu depan ya, maybe. Soalnya lagi ada kegiatan. Putra-putri kan lagi hektik-hektiknya tuh, putra-putri pendidikan. Lagi sibuk banget ya Kak? Ya, karena kan kita udah mulai lengser. Jadi kita sibuk-sibuknya jadi juri, ngadain kegiatan, seleksi gitu. Produktif banget. Padahal masih semuda ini. Ya, udah. Ini udah pusing. Ya udah Kak, kalau gitu sekian dari aku. Makasih banyak loh Kak Aku sudah makasih menyempatkan. nih, Kak Astrid udah mempercayai aku untuk diundang. Oke, siap. Saya akhiri ya Kak. Terima Boleh, kasih. boleh. Makasih juga Kak Astrid. Sampai jumpa. See you. Halo Sof. Sof, Sof. Halo, halo. Sorry, sorry. Gimana? Udah? Udah.